Halo bajak laut, selamat datang di channel Hatiku Mata. Mengapa Dragon dan Garp meninggalkan Luffy? Pertanyaan ini telah membuat penggemar One Piece penasaran sejak lama. Bagaimana mungkin Dragon orang yang paling dicari di dunia dan Garp pahlawan laut legendaris meninggalkan anak kecil seperti Luffy sendirian di Dawn Island? Tampaknya alasan mereka terkait dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu takdir khusus Luffy dan keinginan mereka untuk melindunginya. Dragon dikorbankan untuk melindungi Luffy. Dragon adalah pemimpin pasukan revolusioner, kelompok yang berperang melawan pemerintah dunia yang kuat. Hal ini membuatnya menjadi musuh yang berbahaya bagi pihak berwenang. Sejak Dragon pertama kali muncul di chapter 432, menjadi jelas bahwa ia memikul beban berat saat menyelamatkan Luffy di Lockdown. Pada chapter 100, kita melihat bahwa dia peduli terhadap putranya meski dari kejauhan. Akan tetapi, menjadi putra Dragon seperti membawa target di punggungnya. Jika musuh Dragon mengetahui hubungan mereka, mereka bisa menggunakan Luffy sebagai senjata atau sarana untuk memeras Dragon. Itulah sebabnya Dragon memilih menjaga jarak. Meskipun itu adalah keputusan yang sulit, dia percaya itu akan melindungi Luffy dari bahaya yang mengancam nyawanya sendiri. Selain itu, Dragon tahu bahwa misinya untuk melawan pemerintahan dunia sangat berbahaya. Dia terus-menerus menghadapi musuh yang kuat dan situasi yang mengancam jiwa. Menjaga Luffy di dekatnya akan membahayakan keselamatannya, sebuah tanggung jawab yang tidak dapat dipikul Dragon. Garp, kakek Luffy, adalah pahlawan angkatan laut, tetapi juga menghadapi dilema yang rumit. Sebagai seseorang yang bekerja untuk pemerintah dunia, dia tahu bahwa hubungannya dengan Luffy dapat mengungkap hubungan keluarganya dengan Dragon. Untuk melindungi cucunya, Garp membuat keputusan yang sulit. Dia menitipkan Luffy pada Dadan, seorang bandit yang terlepas dari segala hal, akhirnya merawat Luffy dengan baik. Garp punya alasan penting lain untuk keputusannya. Dia selalu menghormati keinginan Luffy untuk bebas. Meskipun ingin cucunya menjadi marinir, Garp memahami bahwa Luffy memiliki semangat seseorang yang mengikuti mimpinya sendiri. Dengan membiarkannya tumbuh jauh dari pengaruh langsung, Garp membiarkan Luffy memilih jalannya sendiri. Dalam cerita, kita mengetahui bahwa buah yang dimakan Luffy sebenarnya adalah Hito-Hito Nomi model Nika. Ini menjadikannya Dewa Matahari Nika, seseorang yang ditakdirkan untuk membawa kebebasan bagi dunia. Mungkin Dragon dan Garp tahu atau setidaknya curiga bahwa Luffy punya takdir besar di depannya. Mereka mungkin percaya dia perlu menemukan jalan ini sendiri, tanpa campur tangan langsung mereka. Bahkan tanpa Dragon dan Garp di dekatnya, Luffy tumbuh dikelilingi oleh orang-orang yang memengaruhi perjalanannya. Ia belajar tentang kebebasan dan keberanian dari Shanks, pria yang mengorbankan lengannya untuk menyelamatkan Luffy dan memberinya topi jerami sebagai simbol kepercayaan. Lingkungan ini membantu Luffy menjadi orang yang bertekad dan berani seperti sekarang. Pada akhirnya, ketidakhadiran Dragon dan Garp bukanlah sebuah pengabaian tanpa alasan. Mereka percaya bahwa dengan menjauh, Luffy akan lebih aman dan memiliki kesempatan untuk tumbuh bebas untuk memenuhi takdirnya. Keputusan mereka meskipun tampaknya keras, tapi sangat penting bagi Luffy untuk menempa jalannya sendiri dan menjadi pahlawan yang kita kenal sejak kecil. Luffy tumbuh tanpa ayahnya atau kakeknya, yang keduanya menjalani kehidupan yang sangat sibuk dan berbahaya. Tetapi ini belum tentu hal buruk baginya. Faktanya, ketidakhadiran mereka membantu Luffy menjadi dirinya sendiri. Seseorang yang menghargai kebebasan di atas segalanya. Bayangkan betapa berbedanya jadinya jika Luffy tumbuh bersama Dragon, seorang revolusioner yang melawan pemerintah dunia, atau Garp, seorang pahlawan angkatan laut yang melindungi dunia dengan mematuhi aturan. Dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memilih jalannya sendiri. Luffy tumbuh di desa Fushia, tempat sederhana yang dikelilingi oleh orang-orang biasa dan kru bajak laut Shanks. Shanks seperti mentor khusus bagi Luffy. Dia menunjukkan bahwa menjadi bebas berarti peduli terhadap orang-orang yang Anda cintai. Momen penting adalah ketika Shanks kehilangan lengannya.
Tindakan Shanks itu menanamkan benih dalam diri Luffy, membantunya memahami apa yang benar-benar penting. Saat menyelamatkan Luffy dari monster laut, hal ini mengajarkan Luffy bahwa melindungi teman-temannya lebih berharga daripada menjadi kuat atau sombong. Sekarang bayangkan jika Dragon membesarkan Luffy. Dia mungkin akan mencoba mengajarinya tentang revolusi dan cara melawan pemerintahan dunia. Dragon bertarung untuk membebaskan orang-orang dari situasi yang tidak adil. Tetapi jika dia terlalu memengaruhi Luffy, mungkin Raja Bajak Laut masa depan kita akan berakhir mengikuti ide-ide ayahnya. Ada kemungkinan bahwa Dragon memilih untuk menjauh, justru agar Luffy dapat menemukan apa arti kebebasan baginya tanpa tekanan. Di sisi lain, kakek Luffy menginginkan sesuatu yang benar-benar berbeda. Sebagai pahlawan angkatan laut yang hebat, dia percaya bahwa Luffy dan Ace harus menjadi marinir untuk melindungi orang-orang dengan mematuhi hukum. Garp mencoba berkali-kali untuk meyakinkan Luffy, namun ia menyadari bahwa cucunya memiliki jiwa yang sangat keras kepala dan liar. Dia tahu bahwa memaksa Luffy menjadi marinir hanya akan mendorongnya semakin jauh. Jadi Garp membiarkan Luffy tumbuh bebas, percaya bahwa dia akan menemukan jalannya sendiri. Tetapi bagaimana jika Luffy mendengar lebih banyak tentang petualangan hebat Garp? Misalnya, Garp memiliki pertarungan hebat melawan Rock Dixieback, salah satu bajak laut paling berbahaya sepanjang masa. Dia dan Goldie Roger, yang merupakan musuh, bergabung untuk mengalahkan ancaman ini dan menyelamatkan dunia. Momen itu begitu penting hingga membentuk seluruh sejarah dunia One Piece. Jika Luffy tumbuh besar dengan mendengarkan cerita-cerita ini, mungkin dia akan melihat Garp sebagai pahlawan yang lebih hebat, dan mungkin bahkan memikirkan kembali apa artinya bebas dan adil. Pada akhirnya, Luffy belajar pelajaran berharga, bukan karena seseorang memaksakannya padanya, tetapi karena dia mengamati orang-orang di sekitarnya dan menarik kesimpulannya sendiri. Ia menjadi bajak laut untuk menjelajahi dunia, melindungi teman-temannya, dan hidup tanpa hambatan. Namun, dia juga menghormati mereka yang memilih jalan berbeda. Misalnya, bahkan sebagai bajak laut, ia mengagumi marinir seperti Smoker dan Aokiji yang memperjuangkan keadilan sejati. Ketidakhadiran Dragon dan Garp bukanlah masalah bagi Luffy. Sebaliknya, itu adalah kesempatan baginya untuk menciptakan visinya sendiri tentang dunia. Dia memilih apa yang paling penting baginya, dan itulah yang membuatnya menjadi pemimpin luar biasa dan simbol kebebasan yang dibutuhkan dunia. Dan meskipun Garp dan Dragon tidak hadir, pengorbanan dalam cerita dan contoh orang-orang seperti Shanks membentuk Luffy yang kita kenal sekarang. Luffy tumbuh sambil mendengarkan cerita tentang Goldie Roger, sang raja bajak laut yang legendaris. Baginya, Roger seperti pahlawan yang sempurna, seseorang yang mencapai segalanya dan hidup sepenuhnya bebas. Tetapi Luffy tidak pernah tahu banyak tentang sisi manusiawi dari kelemahan Roger, tantangan dan pilihan sulit yang harus diambilnya. Dia melihat Roger sebagai simbol kebebasan, bukan sebagai orang sungguhan. Demikian pula, saat masih anak-anak, Luffy tidak sepenuhnya mengerti apa artinya menjadi bajak laut atau marinir. Bagi Luffy, menjadi bajak laut seperti menjadi Shanks, seorang petualang pemberani yang setia kepada teman-temannya dan bebas menjelajahi dunia. Sementara itu, gagasan menjadi seorang marinir, seperti menjadi Garp, seseorang yang mengikuti aturan dan bertarung melawan bajak laut. Dia tidak terlalu memikirkan perbedaan atau nuansa antara kedua peran tersebut. Namun, bagaimana jika Luffy tumbuh besar dengan mendengar lebih banyak kisah tentang tindakan heroik Garp, seperti saat ia bertarung bersama Roger untuk mengalahkan Rock Dixieback, salah satu bajak laut paling berbahaya sepanjang masa. Mungkin dia mulai mempertanyakan pandangannya tentang bajak laut sebagai pahlawan sejati. Selain itu, bayangkan jika Luffy bertemu marinir seperti Smoker atau Fujitora saat masih kecil. Smoker misalnya percaya pada keadilan, tetapi juga menyadari kelemahan dalam sistem kelautan. Dia tidak menutup mata terhadap kesalahannya, namun dia terus berjuang untuk melindungi orang-orang.
Jika Luffy tumbuh besar dengan melihat keadilan seperti ini, dia mungkin akan mengembangkan sudut pandang yang lebih seimbang tentang apa artinya menjadi pahlawan. Dia bahkan mungkin mempertimbangkan bahwa menjadi marinir juga bisa menjadi cara untuk mengejar kebebasan dan keadilan. Meski begitu, kebebasan yang dialami Luffy sangat penting untuk perjalanannya. Tidak seperti Dragon dan Garp yang terikat pada sistem yang berlawanan. Dragon sebagai pemimpin kaum revolusioner dan Garp sebagai pahlawan marinir, Luffy tidak ingin mengikuti salah satu jalan tersebut. Dia memilih untuk menempa takdirnya sendiri, bebas dari label atau kewajiban. Satu-satunya motivasinya adalah untuk menjalani petualangan, melindungi teman-temannya, dan mencapai mimpinya. Pada akhirnya, ketidakhadiran Dragon dan Garp sama pentingnya dengan pelajaran apapun yang mungkin mereka ajarkan. Ini memberi Luffy kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri, menciptakan pandangan dunianya sendiri, dan menghargai kebebasan.